petugas TPOP ini adalah petugas yang direkrut oleh Kementerian PU, khususnya sumber daya air, di mana mereka ini bertugas untuk, tetapi masih ada 902 yang masih menunggu kejelasan statusnya. Statusnya itu jangan hanya tugas perbantuan, tetapi bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Ternyata mereka ini juga tidak masuk dalam database Kementerian PU. Gajinya setiap bulan gitu ya, dan kontraknya setiap tahun seperti itu. Mereka ini ada yang sudah 7 tahun, ada yang sudah 8 tahun mereka bekerja ini, gitu ya. Sehingga wajar kalau mereka ini ke depan memang kita perjuangkan sebagai tenaga P3K. Selamat pagi, Rara. Halo, Mas Sony, selamat pagi. Kok tumben banget hari ini ceria. Sebenarnya ada tamu yang spesial. Spesial, ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin sampai saya tanya, Mas Ubed ini mana? Gitu kan. Ternyata sekarang sudah ketemu sama Mas Ubednya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, Mas Ubed, saya Nilurar. Siap, Mbak Rara. Sampai kita kembali lagi di podcast Kios Koran ya Mas Ubed, yang dimana Mas Ubed sebelumnya sudah main-main ke sini dan kali ini kita baru pertama kali ketemu ya Mas. Iya, surprise nih. Surprise. Ya nggak surprise banget sih Mas. Nggak ada ininya soalnya yang begini-begini tuh. Oke teman-teman, di episode kali ini kita kedatangan Bapak Ubaidillah Esfil dari anggota Komisi A DPRD Jawa Timur. Jadi Mas Ubed ini sebelumnya sudah pernah ngobrol-ngobrol di podcast Kios Koran, tapi kali ini kita ngobrol santai terkait pembahasan dari Komisi A sendiri, yaitu mencakup pemerintahan ya Mas Ubed. Betul, pemerintahan dan hukum, Mbak Rara. Pemerintahan dan hukum. Tapi sebelum kita menuju ke sana, saya pengen kenal sama Mas Ubed lebih dekat lagi. Boleh nggak sih Mas? Oh boleh banget. Ya? Aman ya Mas ya? Aman. Mas Ubed, kalau boleh tahu aslinya mana? Saya lahir di Bondowoso. Oke. Tapi besar di Jakarta. Dan alhamdulillah hari ini kembali ke Bondowoso dan tinggal di Surabaya. Kembali ke Bondowoso ya, berarti? Karena dapil saya kan Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi. Oh, berarti dari dapil mengarah ke Tapal Kuda. Wah, berarti kalau ini sering PP berarti Mas ya, Surabaya, Bondowoso? Sering. Kalau pas ada kegiatan gitu atau acara kantor atau acara keluarga, ya sering PP dari Bondowoso, sini atau dari Surabaya ke Bondowoso balik lagi seperti itu. Di Surabaya di mana tinggalnya Mas? Di daerah Surabaya Barat lah. Oh iya. Daerah Surabaya Barat Timur. Iya. Timur ke barat, selatan ke utara. Seperti lagunya Wali. Iya, Wali. Wakilnya rakyat. Oh iya. Ya ini wakilnya rakyat ya kan. Mas Ubed berarti sekarang ini kegiatannya selain menjadi anggota DPR apa? Iya, ada kegiatan lain kah? Ada, selain menjadi anggota DPR kebetulan saya kan di partai ya, itu dipercaya menjadi ketua DKW Garda Bangsa Jawa Timur, yaitu unsur kepartaian tapi di bidang kepemudaan. Wah, berarti ini kalau ngomongin soal pemudaan berarti masih muda. Iya usianya dong. Berapa sih Mas Ubaid? Usianya sebenarnya sudah agak tua. Sebenarnya. Berarti aslinya berapa, palsunya berapa? Ya, usianya di atas 40 dikit lah, 41 gitu ya. Oh, dikit ya sih, nambah satu. Pasnya 40. Tapi jiwanya masih jiwa muda. Oh ya, harus. Karena temennya dan pekerjaannya banyak bergaul dengan anak-anak muda. Oh, pantas aja face-nya itu masih anak muda banget. Anak-anak baby face 23 tahun. Auranya sudah kelihatan kalau orang muda. Iya. Terus juga semangatnya harus anak muda. Pastinya. Walaupun umur sudah ya kepala 4 lah ya. Tapi tetap itu masih muda. Ya biasanya kalau di keanggotaan gitu umur segitu masih ini ya masih muda ya. Masih relatif muda ya. Karena saya kan kalau di provinsi ya rata-rata itu umurnya di atas itu gitu. Di atas dan 40 ke atas. Yang 40 ke bawah itu cukup
sedikit lah, cukup Bisa sedikit, dihitung ya? bisa dihitung. Seperti itu. Berarti saya boleh lah ya. Kan saya masih 40 ke bawah nih. Nambah boleh, Mas? Boleh. Nambah apa ini? Nambah personil. Nambah teman, nambah personil, teman. personil. Nambah teman. Iya, jangan sampai nambah umur lo ya. Jangan. Masih muda saya. Nanti tambah umurnya di tahun depan. Berarti selain itu ada kegiatan apa lagi, Mas? Ya, selain itu biasa Mbak usaha lah, usaha kecil-kecilan gitu, bolak-balik Jakarta gitu, terus perusahaan. Gitu. Wah, keren ya. Masih berarti usahanya ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Kalau PP tadi kan bilangnya PP. Iya. Sering berarti ke Jakarta juga, Mas? Sering, agak sering sih. Berarti ke Jakarta iya, ke Bondowoso iya, ke dapilnya sana kan iya juga. Terus Betul, mengatur betul. waktunya gimana ini? Belum lagi kalau ada rapat paripurna, belum lagi kalau ada urusan-urusan yang lain gitu kan pasti sawipuk gitu kan. Ya tentunya karena udah terbiasa ya, Mbak Rara ya, karena udah terbiasa jadi sudah menikmati pekerjaan itu. Dan saya ini kan orangnya lebih suka di luar Jalan-jalan. rumah, Jalan-jalan. jalan-jalan. Nah, ya. Jadi saya anggap pekerjaan saya ini sambil refreshing, sambil jalan-jalan, sambil bekerja. seperti Iya itu. benar. Bekerja itu harus sesuai dengan Hobinya. passionnya gitu Passionnya, kan. gitu Jadi dong. ketika dikerjain itu rasanya kayak enjoy, nggak Betul. kerasa. Tapi Betul. capek nggak sih Mas kayak gitu? Sebenarnya capek sih, tapi capeknya itu hilang kalau ketemu teman baru gitu ya. Kirain capeknya hilang kalau ketemu istri. Ternyata teman baru. Teman baru gitu ya, termasuk ya istri juga gitu ya. Berarti istri ini di Surabaya. Di Surabaya. Kebetulan anak-anak juga suka di Surabaya. Di Surabaya juga ikut. Kalau misalnya Mas Ubed ke Bondowoso, ke Jakarta juga ikut atau LDR? Kadang-kadang sih. Kadang ikut, Tapi kadang lebih enggak. sering enggak sih? Lebih sering enggak. Bapak Ibu berarti aslinya di Bondowoso Di sana. Bondowoso sana. Keluarga juga di Bondowoso. Di Bondowoso. Berarti di sini cuma sama keluarga aja. Sama Mas, keluarga ya? aja. Gimana Mas, enak di mana? Bondowoso, Jakarta, Surabaya? Sama-sama enak, Mbak. Sama-sama enak. Iya, sama-sama lah. Ya. Sama-sama Kita nikmati enak. semua, ya kan? Walaupun di Jakarta itu terkenal sama kemacetannya. Betul. Di Surabaya terkenal dengan panasnya. Iya. Kalau di Bondowoso terkenal dengan Tapenya. dingin. Iya, benar. Dingin Iya sih, juga. benar. Terkenal dengan tapenya. Tapi Saya juga dingin di Bondowoso. jangan bilang di Surabaya dingin ya, Mas. Oh, Bondowoso dingin Bondowoso ya? dingin. Bondowoso, saya belum pernah ke sana sih. Wah. Ada wisata apa aja di Ada sana? dong, ada Gunung Ijen. Kawah Oh, itu termasuk Kawah Ijen termasuk Bondowoso, Bondowoso ya? dan Banyuwangi. Wah, Iya, saya begitu. kira itu di Banyuwangi, ternyata Di ikut di Bondowoso. Pingin sih ke situ, katanya bagus. Ada Kapan-kapan ya? blue apa namanya? Ya, Blue Flyer Ya, ya. Blue Flyer. Belum katanya ada begituan ya. Kapan-kapan berarti saya menghubungin Mas Ubed ya untuk Boleh. dijemput, terus disediakan penginapannya, terus sarapannya juga. Siap. Enggak, Mas. Pokoknya bercanda. kita siapin semua tuh, Pak. Ngeri. Kita siapin tapi bayar sendiri. Iya. Itu yang saya maksud. Daripada saya buka-buka handphone kan, ini mau di hotel mana, mending saya serahkan ke Mas Ubed, nanti tinggal bayar terakhir. Oke, kita masuk ke tema kita di hari ini, Mas Ubaid. Ini kita akan membahas terkait ribuan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan atau TPOP yang ada di Jawa Timur yang tidak berstatus P3K. Ini kan seperti yang kita ketahui. Betul. Kalau teman-teman dari TPOP ini sebenarnya mereka ini tidak menginginkan gaji yang naik ya Mas ya, Betul. tapi pinginnya adalah diangkat menjadi P3K. P3K. Tapi ternyata teman-teman, ini dari Komisi A DPRD Jawa Timur ini saya baca-baca, mereka ini memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer, tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan atau TPOP ini untuk maksudnya mendapatkan apa yang diinginkan gitu kan. Jadi sebelum kita masuk ke lebih dalamnya ini Mas Ubed, saya ingin tahu dan juga mungkin teman-teman di sini kan masih awam gitu kan. Betul. Terkait TPOP itu tugasnya ngapain, terus sebenarnya perannya itu apa, mungkin bisa disebutkan dulu atau dijelaskan dulu ke podcast Kios Koran ini sebenarnya tugas dari pembantuan operasi dan pemeliharaan dan perannya mereka di Jawa Timur itu seperti apa sih? Ya, terima kasih Mbak Rara. Saya sangat senang ya podcast temanya hari ini membahas terkait dengan TPOP ini karena petugas TPOP ini
adalah petugas yang direkrut oleh Kementerian PU, khususnya Sumber Daya Air, di mana mereka ini bertugas untuk mengatur lalu lintas irigasi perairan ya yang ada di seluruh provinsi Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Lah, di Jawa Timur ini ada sekitar 2030 sekitar 2033 ya di Jawa Timur, tetapi kemarin karena sebagian sudah mengikuti tes urin bukan? Ya, tes tes P3K, sehingga 33 sudah diterima menjadi petugas P3K. Oh, itu sudah diterima? Sudah diterima sebagian, 33 orang. Tetapi masih ada 902 yang masih menunggu kejelasan statusnya. Dan mereka ini mengajukan aspirasi kepada kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa dilantik ataupun diajukan menjadi tenaga paruh waktu gitu ya, tenaga P3K paruh waktu yang ada di Provinsi Jawa Timur. Cuma masalahnya mereka ini kan sahabat-sahabat saya yang bekerja dalam bidang pengairan ini, itu buka tutup pintu airnya sungai, berantas ya kan, dan sebagainya itu memang ranahnya sungainya juga sungai PU, Kementerian PU gitu ya, bukan sungai provinsi. Nah, ini kan mereka ingin disetarakan lah statusnya, itu jangan hanya tugas perbantuan tetapi bisa diangkat menjadi pegawai P3K. Cuma masalahnya mereka ini kan tidak terdaftar di status kepegawaian provinsi. Untuk menjadi pegawai provinsi dalam hal ini P3K, maka harus memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah kebutuhan perangkat daerah, yang kedua ketersediaan anggaran. Berarti masalahnya di situ. Ya. Masalahnya di situ gitu kan. Okay. Nah, jadi Provinsi Jawa Timur ini selama ini tidak pernah menganggarkan untuk 902 ini petugas TPOP ini untuk setiap tahunnya. Yang kedua, kebutuhan perangkat daerah. Jadi dinas yang ada di Provinsi Jawa Timur, termasuk juga dinas PU, juga tidak pernah mengajukan dan sebagai database mereka ini, karena mereka ini tugasnya adalah diperbantukan oleh Kementerian PU kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi gajinya setiap tahun, setiap bulan mereka ini digaji melalui APBN, melalui Kementerian Dinas PU. Tetapi juga hal-hal yang kami temuin, Mbak Rara, setelah kami datang ke Jakarta itu kemarin, ternyata mereka ini juga tidak masuk dalam database Kementerian PU. Nah, kok bisa gitu? Itu yang menjadi masalah gitu. Ternyata setelah kami tanyakan kenapa mereka tidak masuk dalam database di BKN yang bagian dari dinas dari Kementerian PU. Mereka bilang bahwa tugas mereka ini adalah perbantuan. Yang direkrut untuk membantu gitu ya, tugas dari Kementerian PU gitu ya, untuk bisa buka tutup air. Tapi secara fungsi mereka ini jelas. Kalau mereka ini marah, terus ada banjir dibuka semua nanti lah. Ini bisa menjadi masalah gitu ya. Pertanian kita bisa rusak gitu ya. Terus mungkin bisa terjadi banjir dan lain sebagainya. Artinya tugas mereka ini sebenarnya cukup mulia. Pertama, mereka ini menjaga kesinambungan. Ya, baik itu dalam hal bidang pertanian atau dalam hal buka tutup terkait dengan irigasi yang mengacu kepada keamanan masyarakat. Lah, setelah kami tanya kenapa tidak masuk di dinas PU gitu ya. Ternyata mereka memang direkrut dari awal itu untuk ya semacam tenaga outsourcing begitu, tetapi tidak menggunakan pihak ketiga. Lah gitu loh. Berarti langsung itu? Langsung dibayar oleh dinas PU yang dititipkan ke dinas PU Provinsi Jawa Timur, seperti itu. Nah, itu sistemnya gimana, Mas? Untuk gajinya, apakah itu sistemnya kontrak atau mungkin per bulanan atau bagaimana? Iya, sama. Gajinya setiap bulan gitu ya. Dan kontraknya setiap tahun seperti itu. Mereka ini ada yang sudah 7 tahun, ada yang sudah 8 tahun mereka bekerja ini gitu ya. Sehingga wajar kalau mereka ini ke depan memang kita perjuangkan sebagai tenaga P3K. Terus yang kedua, wajar mereka ini meminta hak untuk disamakan sebagai pegawai P3K di Provinsi Jawa Timur. Tetapi kan pengangkatan seperti ini kan tidak bisa ya kita lakukan secara sembarangan.
Karena apa? Karena itu tusinya bukan tusi Provinsi Jawa Timur seperti itu. Dan di pemerintahan itu tidak bisa mengangkat itu tidak bisa, ada aturannya. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Sama Mbak Dara semuanya ada masyarakat laporan nih, ada jalan rusak. Tapi jalannya jalan nasional. Tiba-tiba yang perbaikin provinsi. Lah, walaupun niatnya benar, tetapi kalau salah aturan, nah ini bisa masuk penjara inilah gitu loh. Gitu ya? Sampai ke jalur hukum bisa kayak gitu? Ya bisa dong. Artinya kan pemerintah Provinsi Jawa Timur bukan tidak mau mengangkat mereka ini menjadi petugas atau menjadi tenaga P3K, tetapi sedang mengusahakan bagaimana aturannya ini sesuai dengan aturan. Nah, berarti harus bersabar dulu. Bersabar dulu. Sampai kapan? Nah, itu yang dipertanyakan orang-orang, teman-teman gitu kan. Jadi kemarin Mbak Nara kami waktu melakukan audensi perwakilan dari teman-teman TPOP ini di Komisi A Provinsi Jawa Timur, kami minta waktu ya minimal sampai tahun 2026. Karena anggaran mereka sampai tahun 2026 itu aman. Jadi dua hal yang menjadi fokus kami di Komisi A itu. Pertama, mengamankan pekerjaannya. Jangan sampai terjadi PHK. Kan begitu kan? Satu itu. Itu yang paling penting dulu. Yang kedua, memperjuangkan statusnya. Karena statusnya masih terombang-ambing. Karena statusnya masih terombang-ambing gitu ya. Dia itu belum sama dengan petugas-petugas yang lain yang sudah diangkat menjadi pegawai P3K paruh waktu dan lain sebagainya. Bahkan mereka bilang, Mas Ubed, saya ini nggak apa-apa, udah gaji saya itu tetap aja nggak apa-apa. Yang penting status saya ini P3K. Nah ini saya itu menjadi terharu dan merasa mereka ini memang selayaknya berarti ke depan. Emang benar-benar pingin menjadi P3K. Kan biasanya orang-orang kan, wis nggak apa-apa nggak jadi P3K, yang penting gajinya dinaikin. Iya, gitu kan. Tapi ini kebalikannya ini. Meskipun gitu gajinya tetap, yang penting statusnya sudah menjadi P3K. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong P3K lagi rame ya Mas ya. Sekarang lagi pengerjaan SKCK itu ya. Betul. Di Polres, di Polda itu kayaknya ada ribuan orang ke sana itu. Dan di Jawa Timur untuk tahun ini P3K itu kita sedang mengangkat 24.000 tahun ini. Tahun ini. Biasanya per tahun berapa itu Mas? Ya tergantung formasinya sih. Tahun kemarin itu 9.000. Berarti tahun ini banyak. 24 ribuan. Jadi sekarang pegawai Provinsi Jawa Timur tidak ada lagi yang hari ini tidak diangkat menjadi P3K. Oh gitu. Di koran ini sudah tercatat ya, antrian membludak. Urus SKCK sampai malam 24 jam loh Mas itu. Iya, itu mungkin lewat sana udah rame. Iya, itu mungkin kepolisian ke depan bisa mencari solusi lah ya untuk gitu ya. Bisa online atau apa gitu kan ya. Biar nggak antri panjang. Jadi teman-teman TPOP ini walaupun gajinya tetap, yang penting pengennya statusnya adalah P3K. Betul, diangkat menjadi P3K. Tapi dengar-dengar nih Mas, banyak TPOP yang ada di Jawa Timur ini memang dirumahkan atau tidak diperpanjang kontraknya itu? Enggak. Jadi di Jawa Timur ini yang berjumlah 902 itu semuanya bekerja seperti biasa. Sampai sekarang? Sampai saat ini. Alhamdulillah berarti gitu ya. Jadi tidak ada satupun yang dirumahkan kecuali yang sudah memundurkan diri. Tapi ada yang mengundurkan diri? Ya ada yang mengundurkan diri karena dia kan lolos jadi P3K, otomatis dia kan mengundurkan diri ya, gitu kan. Kalau lolos saya gitu mengerti. Kira ini yang maksudnya masih memperjuangkan tapi karena sudah kayak udahlah capek ini kayaknya. Akhirnya mengundurkan diri, kan sayang banget. Sampai hari ini belum ada laporan sih. Tapi saya yakin pasti ada lah 1-2 ya. Karena mungkin merasa mungkin gajinya kurang banyak atau dan sebagainya. Tapi kan belum ada laporan resmi ke kami, ke Komisi A, terkait dengan banyaknya yang mengundurkan diri. Kan mengundurkan diri itu bisa meninggal dunia atau dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi saya yakin kalau ngelihat dari semangatnya mereka dalam mengabdi terhadap pekerjaan yang selama ini kami rasa cukup penting itu, kayaknya susah deh untuk mengundurkan diri. Karena mereka ini sudah sangat menikmati kayaknya menjadi petugas TPOP ini dengan harapan ke depan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Amin. Saya doakan, saya mendukung dari Komisi A, terutama Mas Ubed ini untuk memperjuangkan hak mereka ya Mas ya. Mudah-mudahan statusnya ya di tahun 2026 sudah bisa menjadi P3K. Mudah-mudahan seperti itu. Saya penasaran nih Mas Ubed, sebenarnya TPOP sendiri ini dari teman-teman yang petugas ibaratnya menjaga dan memelihara lingkungan sungai. Iya, betul. Itu Berantas sampai ke Bengawan Solo. Betul. Berantas sampai ke Bengawan Solo. Ke Bengawan Solo benar. Iya. Itu tugasnya maksudnya gimana sih Mas? Dan itu berapa jam? Misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, atau memang
pagi terus malam kayak gitu. Karena Iya. saya penasaran ini. Kan teman-teman pasti juga banyak yang kurang tahu gitu Nah, kan. Iya betul. Sebenarnya kalau saya melihat dari tugas dan fungsinya, kan mereka ini mengatur lalu lintas air. Iya. Ya, gitu ya. Buka tutup air di pagi hari, kalau seumpamanya mengalirkan ke irigasi gitu ya. Kalau ada banjir ditutup, dialirkan ke tempat lain dan sebagainya. Dan memang dari segi waktu itu saya rasa mereka ini fleksibel gitu loh, fleksibel. Oh, berarti itu bukan yang dari pagi pergi iya. jam 4 pulang gitu, iya, enggak. kirain kayak gitu ada kan. posnya, misalnya di pinggirnya apa sih yang buka tutupnya sungai itu. Ternyata itu berarti misalnya kayak saya sendiri berangkat buat Iya. buka, nanti kalau misalnya ada banjir, ada derasan air itu dialihkan kemana. Betul. Itu tugasnya. Itu. Ya, gitu. Berarti waktunya fleksibel ya. Fleksibel. Nah, disitulah yang menjadi keberatan apa namanya OPD itu. Lah, setiap PNS atau setiap P3K itu kan ada jam waktunya, Mbak. Lah, Iya. gitu lah ya. Kan gitu biasanya pergi jam 7, minimal masuk jam 8 7, jam. 8 jam dan sebagainya gitu ya. Lah ini kan tidak gitu ya. Ini kan tidak. Uniknya tidak. Tapi yang kami lihat bukan soal waktunya, tetapi soal fungsinya dan manfaatnya gitu loh. Kalau mereka ini ngamuk dibuka semua itu gimana gitu kan? Nah gitu loh. Rada bahaya lagi ya. Iya, Rek, gitu kan. Wanjeraan. Nah, gitu loh. Jadi saya apa namanya ingin menyarankan kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, jangan dilihat dari segi waktunya, tetapi lihatlah dari segi satu pengabdiannya, yang kedua dari fungsinya. Jadi petugas TPOP ini sangat-sangat dibutuhkan dan sangat mulia karena ini menyangkut apa ya kemaslahatan pertanian ya, menanggulangi banjir, membersihkan sungai dan lain sebagainya itu. Lah itu tugas Membersihkan mereka. sungai juga salah satunya. Ya itu juga berat sih itu menurut Iya. saya ya, karena kan sekarang banyak banget sampah itu di sungai sampai akhirnya sungai itu nggak Mampet bisa dan lain sebagainya. ngalir, Iya, gitu banyak kan. tumbuhan-tumbuhan juga. Ya itu juga salah satunya tugas mereka. Tugas dari TPOP salah TPOP satunya itu. itu, betul. Ya berarti ya saya berharap ya mudah-mudahan bisa dijadikan P3K. Betul. Karena memang kalau dilihat dari waktu kan ya memang nggak fleksibel gitu kan. Cuman kalau disuruh kayak gitu kayaknya semua orang itu juga kadang masih mikir-mikir gitu ya. kan. Nggak semua itu bisa mau gitu. Betul. Bayangkan mereka ini ada yang 8 tahun, 7 tahun gitu kan. Ya mereka punya anak istri ya kan. Dengan penghasilan yang menurut saya UMR lah di masing-masing kota kabupaten seperti itulah. Artinya niat tulus mereka gitu ya. Ini patut kita hargain. Dan saya atas nama Komisi A, atas nama Wakil Rakyat tentunya sangat menghargai sekali petugas TPOP ini. Tugasnya sangat mulia gitu ya. Karena berkat mereka pengairan kita itu di masing-masing daerah itu bisa terkontrol dengan baik ya, bisa menanggulangi banjir dan lain sebagainya. Tentunya harapannya saya berharap pemerintah memberikan peluang bagi mereka ke depan itu untuk diangkat menjadi P3K. Walaupun Mbak, kita tahu semua bahwa pengangkatan menjadi pegawai P3K dan sebagainya kan berakhir di tahun 2025 ini seperti itu. Itu kan sesuai dengan undang-undang kan, Oh seperti iya. itu. Iya. Tahun ini berarti. Iya dong, iya kan. Gitu. Tetapi kan saya yakin pemerintah bisa mencari solusi lah terkait itu ke depan. Dan harapannya ke depan saya bisa membawa mereka ini untuk konsultasi langsung ke Komisi 2 dan Komisi 5 DPR RI bersama dengan Menpan RB dan juga tentunya Dinas Kementerian PUPR. Agar apa? Agar nasib mereka ini ke depan Jelas. lebih jelas gitu loh. Karena yang bisa menentukan nasib mereka ini bukan kami provinsi Jawa Timur DPRD bukan, tetapi yang bisa menentukan adalah pemerintah di tingkat nasional yaitu pemerintah pusat. Pusat itu tadi. Misalnya ini Mas Ubed, kalau dikatakan di tahun 2026 ini udah mentok nggak bisa. Nah ini pengalihan dari anggota DPRD Jawa Timur khususnya Komisi A kepada TPOP apa? Yang pertama tentunya kami akan selalu memperjuangkan minimal 2 hal, Mbak. Yang pertama tadi jangan sampai ada PHK. Yang kedua statusnya. Kalau memang betul-betul mereka ini tidak bisa diangkat menjadi, jangan sampai ada PHK. Mereka harus bekerja seperti biasanya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak kan begitu ya. Kami berpikir bahwa apapun yang terjadi
dengan statusnya TPOP ini kalau memang bisa kemungkinan ke depan harus diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tapi kalau memang betul-betul tidak ada solusi nih, minimal pekerjaan mereka itu gitu ya, kelayakan hidup mereka itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah nasional atau pemerintah pusat. Nah, itu yang menjadi perjuangan kami. Jangan sampai mereka ini diberhentikan ataupun di PHK dan lain sebagainya. Itu yang kami. Kalau misalnya diberhentikan terus yang ngurusin itu siapa nanti? Lah ya itu kan. Ya kan? Tapi kayaknya nggak mungkin sih Mas ya kalau ya, mudah-mudahan nggak mungkin sih. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kalau diberhentikan terus gimana sungainya? Lah ya itu kalau mereka ngamuk gimana gitu ya kan. Kita ada bisa banjir. apa? Gitu Bisa loh. berdoa. Gitu ya. Terus untuk misalnya kalaupun memang kan pasti bukan pasti sih Mas, maksudnya tadi yang disebutkan oleh Mas Ubed ini kan yang antara di PHK atau satunya lagi apa Mas tadi? P3K kan. Yang statusnya tidak jadi di P3K P3K kan. Nah, untuk skema jaminan sosial atau kompensasi yang sedang disiapkan oleh pemerintah apakah ada? Lah ya itu. Kami tentunya akan memperjuangkan mereka juga mendapatkan layanan kesehatan gitu ya, seperti BPJS dan lain sebagainya. Sampai saat ini berarti masih belum ada ini yang Setahu saya belum ya. Setahu saya mohon maaf ya, mohon dikasih masukan kalau ini karena setahu saya mereka ini hanya menerima gaji aja. Oh, berarti Seperti BPJS itu. masih belum? BPJS kayaknya masih belum. Mudah-mudahan BPJS ketenagakerjaan juga dapat ya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya nggak tahu kalau salah ya. Iya. Tapi saya melihatnya kok belum seperti itu. Tapi yang terpenting Mbak Rara, menurut saya mereka ini jangan sampai didiamkan. Iya. Kita semua sebagai warga negara, sebagai masyarakat gitu ya, tentunya sebagai unsur dari pemerintah, kami ingin mereka ini ya nasibnya lebih baik ke depan gitu ya. Kalau memang suatu saat mereka betul-betul tidak bisa diangkat menjadi P3K karena keterbatasan anggaran dan aturannya, ya minimal tadi kesejahteraan mereka, keberlanjutan kerja mereka gitu ya, jangan sampai mereka ini di PHK atau diputus kerja. Nah, dikasih kepastian. Dikasih kepastian. Hubungan nggak dikasih kepastian aja susah. Lah ya itu. Apalagi kalau teman-teman dari TPOP yang sangat-sangat berjasa ibaratnya kan ya, nggak dikasih kepastian apa nggak? Mau iki yo, nggak dikasih kepastian tak buka sungai ini. Oke, Mas Ubed. Ini kan kasus yang ada di Jawa Timur, karena kan Mas Ubed sendiri bilang katanya kasus ini nasional merantak di seluruh Indonesia. Nah, ini sebenarnya terjadi di yang paling parah di daerah mana, Mas? Kami sudah Jawa kah, komunikasi ya dengan mereka ini dan juga komunikasi dengan seluruh BKD seluruh Indonesia melalui kami minta Komisi A, minta BKD untuk komunikasi. Ternyata di seluruh Indonesia atau senasional ini ada sekitar 40 ribuan, Mbak. Petugas Satu TPOP Indonesia ini. itu. Satu Indonesia ada 40 ribuan petugas TPOP Tapi ini. semuanya itu memang sama-sama ingin menjadi P3K. sama serentak itu. Serentak dan Kok mereka bisa ya? mau semuanya. Tidak punya- terdata juga itu, Pak. Tidak terdata sama Nah, semuanya. kan kok bisa gitu loh. Nah, itu Satu apa enggak terjadi sinkronisasinya bagaimana? Lah itu masalahnya. Ini kan kami baru tahu ya Mas. Kami baru tahu tahun ini. Ternyata setelah kami turun betul ke ke kementerian kemarin, ternyata memang tuntutan mereka itu sama, pengen diangkat menjadi P3K, baik di Jawa Tengah ataupun di Jawa Barat, bahkan di luar pulau. Sulawesi dan lain sebagainya, di NTB semuanya sama. Lah artinya ini tidak bisa disepelekan gitu ya. Ada 40 ribu orang. bayang no iki lek kuabe dibuka demo ditambah demo. Itu kan? Oh gak buang kok ini. Iya kan? Ada 40 ribu orang, sekitar 40 ribu orang sekian lebih gitu ya, yang menjaga keamanan sungai ya. Menjaga keamanan sungai, mengurus irigasi dan lain sebagainya, yang memang ini mau tidak mau harus dicarikan solusi oleh pemerintah pusat. Karena ini tidak bisa Jawa Timur, contoh coba, Jawa Timur mengangkat P3K sendirian. Itu Yang protes lain semua gimana? itulah Protes. gitu. Yang Jawa Timur bisa, ini kenapa yang ini nggak bisa? Betul, gitu loh, betul. Lah, sehingga kami agar ini tidak salah dalam mengambil kebijakan seperti itu, karena saya yakin walaupun di Jawa Timur ada 1.900 gitu ya, walaupun akan membutuhkan anggaran 40 sampai 60 miliar setiap tahun, ya Jawa Timur masih mampu sebenarnya untuk membayar mereka. Tapi kan bukan hanya Jawa Timur, nasib mereka ini seluruh Indonesia loh ya, yang harus 40 ribu orang lebih.
gitu kan, yang harus disamakan agar tidak menimbulkan kecemburuan di masing-masing wilayah. Karena apa? Mereka saling berkomunikasi ini, dan statusnya itu beda-beda di tingkat daerah. Ada yang kemarin ke Jawa Timur ini masih lumayan, Mbak. Kemarin dari 2000 itu, ayo kalian daftar nih P3K. Di beberapa daerah nggak boleh daftar itu mereka, gitu loh. Karena saking dibutuhkan itu tadi. Iya, enggak, maksudnya bukan itu, Mas. Jadi mereka ingin daftar P3K, tetapi tidak diperbolehkan di beberapa wilayah. Ya nggak tahu kan kebijakan wilayah sendiri-sendiri ya. Kalau di Jawa Timur masih kemarin mereka bilang, silakan 2000 daftar P3K, tapi formasinya hanya sedikit loh ya, hanya ada 80 yang diterima 33. Seperti itu. Terus yang sisanya ini, Mas, kan 80 jadi 33, sisanya 4. Ya P3K kan semua orang bisa mendaftar ke situ, Mbak. Bukan hanya itu. P3K itu berlaku untuk semua masyarakat. Mbak Rara pun kalau mendaftar P3K juga bisa kan begitu kan. Nah, gitu mumpung loh. terakhir tahun ini ya kan. Tahun depan udah nggak bisa lagi berarti ya. Kan tidak boleh pemerintah kan pemerintah pusat memberikan wewenang untuk pengangkatan dan tidak boleh merekrut baru pegawai-pegawai honorer dan sebagainya kan seperti itu. Ini ditutup karena tahun ini paling membludak 23.000 ya Mas ya yang diangkat. Wah, banyak polo ini. Terkait ini, apakah Komisi A sudah melakukan pemanggilan terhadap PU dan sebagainya? Sudah. Kami kemarin rapat kerja itu sudah memanggil Dinas PU ya, PU Sumber Daya Air yang ada di Provinsi Jawa Timur termasuk dengan BKD. Bahkan kami juga ke Jakarta seminggu yang lalu ke Kementerian PU dan Menpan RB, kami juga mengajak ke Dinas PU dan juga BKD Provinsi Jawa Timur. Tanggapannya gimana? Ya tanggapannya kami minta ke Pak RB. Ada database-nya tadi itu ya. Pak RB masih nanti akan menjawab secara surat begitu. Karena mereka juga berhati-hati dalam memutuskan mengangkat 40.000 orang pegawai ini kan begitu kan. Pusing pasti ya. Pusing jadi pasti. Pusat ini juga pusing sebenarnya. Apalagi provinsi. Soalnya yang paling yang paling dibentroki kan dari provinsi. Dari provinsi. Dan mereka ini pada tanggal 25 Maret tahun 2025 kemarin, mereka ini menyerahkan kepada provinsi. Langsung. Tanpa agar mereka ini direkrut untuk menjadi pegawai pemerintah provinsi. Lah, kan tidak bisa seenaknya gitu yang merekrut mereka ya Kementerian PU tiba-tiba diserahkan ke provinsi, kan tidak begitu. Tapi sebelumnya ngapunten nih Mas Ubed, apakah mungkin dari teman-teman TPOP sendiri kan mungkin juga masih belum memahami tentang regulasi dan anggarannya, kemudian jalannya. Betul. Itu apakah sudah dikasih edukasi buat mereka, ternyata begini loh, harus menunggu begini. Solusi yang ditawarkan dari Komisi apa ini? Karena kan pasti mereka juga awam juga kan Mas. Betul. Dipikir kalau mau jadi P3K itu ya segampang itu, cuma tinggal nyodorin surat atau nyodorin apa ke Mas Ubed gitu misalnya gitu kan. Apakah sudah ada edukasi ke mereka-mereka ini? Iya, tentunya itu Mbak yang kami harapkan ya. Karena kan selama ini mereka berjuang ini kan bukan cuma setahun 2 tahun ya. Oh gitu ya? Iya, udah dari tahun berapa? Ya mungkin sudah 3 tahun 4 tahun mereka udah berjuang ini untuk bisa menjadi P3K kan begitu. Sejak tahun 2020 ya setahu saya. Artinya bahwa harusnya secara informasi mereka ini sudah bisa mendapatkan informasi dari Dinas PU provinsi, dari BKD. Karena sebelum berkomunikasi dengan kami di Komisi A, mereka ini sudah melakukan pertemuan dulu dengan Dinas PU dan BKD kok bisa tanpa gitu? Kami gitu kan. Maksudnya kok tanpa bisa kami melompati itu loh. Gitu. Tapi kan kami tidak mempermasalahkan itu. Yang penting kami itu bisa membantu saja mereka ini cukup senang gitu ya. Komisi A Provinsi Jawa Timur. Tentunya setelah kami jelaskan kemarin mereka itu bahwa mereka tidak masuk di database BKD provinsi, tidak masuk di database BKN Kementerian PU, mereka kaget. Terus nasib kami apa Mas katakan? Saya bilang sebenarnya nasibnya teman-teman ini adalah pegawai Kementerian PU. Ya. Cuma tidak bisa diajukan karena tidak masuk database. Berarti kata lainnya apa? Ya kata lainnya ya outsourcing. Ya kan? Tapi kalau outsourcing itu kan melibatkan pihak ketiga. Ini enggak, menggunakan anggaran Kementerian PU yang membayar seperti itu, dititipkan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur, mereka dibayar setiap bulan menggunakan itu. Jadi murni ini adalah tugas dan yang dibayar gajinya itu ada dari Kementerian PU yang diperbantukan kepada Dinas PU di provinsi. Sehingga dalam aturan itu, Mbak, ya tidak bisa mereka ini diajukan sebagai
calon P3K sebagai pegawai Provinsi Jawa Timur. Lah, dengan adanya surat itu kami tanya, "Lah, surat PU tanggal 25 Maret seperti apa kok tiba-tiba menyerahkan ada di kepada sana kita?" ya? Kata dia, "Enggak, Mas, salah tafsir," katanya kan. Kita itu hanya untuk mendata saja. Dia bilang untuk mendata karena jumlahnya berubah-berubah, katanya begitu. Kan mereka kan tersebar di seluruh Indonesia. Kan dinas PU juga tidak tahu apa yang ada yang sudah meninggal, ada yang mundurkan diri, tiba-tiba berganti dan sebagainya gitu loh kan. Nah, mereka berpendapat bahwa itu untuk melakukan pendataan ulang. Jadi surat tanggal 25 Maret 2025 itu diartikan sebagai pendataan ulang dari Kementerian PU untuk memastikan berapa jumlah sebenarnya dari petugas TPOP ini di masing-masing Apakah daerah. lebih dari 40.000 tadi? Apakah Betul. di bawahnya tadi? Nah, Gitu kan? itu, betul. Karena masih belum ada data yang Data spesifik. yang spesifik. Jadi mereka dengan keluarnya surat itu mereka melakukan pendataan ulang. Terus apakah ada risiko hukum ini, Mas? Kalau misalnya Pemprov ini tiba-tiba memperkerjakan kembali TPOP tanpa landasan yang jelas. Misalnya kan ini sampai di tahun 2026 yang dari DPRD Jawa Timur ini untuk mengawal lah ya istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka ini tidak menjadi P3K kembali itu, apakah tetap bekerja seperti sebelumnya atau bagaimana? Sampai tahun 2026 dari sekarang itu masih bekerja seperti biasanya. Tetapi pasca 2026 kami tidak tahu ini. Iya. Nah, begitu kan, makanya kami mendorong Komisi A akan selalu mendorong, bukan sampai 2000, sampai kapanpun Komisi A akan selalu mengawal ini. Tapi Mbak, kan P3K-nya kata Mas Ubed kan sampai tahun ini. Nah, kan itu pemerintah gimana? bisa membuat kebijakan atau diskresi atau dan sebagainya gitu ya. Artinya sebenarnya pemerintah pusat atau pemerintah nasional ya, presiden bisa membuat diskresi gitu ya, bahwa ada nih 40.000 sekian orang nih yang harus diperhatikan nasibnya karena berkaitan dengan keluarganya, berkaitan dengan anak-anaknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berharap gitu ya, ini ada solusi cepat dari pemerintah pusat untuk bisa memikirkan bagaimana nasib TPOP ini agar lebih baik di masa yang akan datang. Bukan hanya sampai tahun 2026, gitu ya. Walaupun kemarin dalam kunjungan kerja kami ke Dinas PU tidak ada kata-kata akan dihentikan. Tidak ada, Mbak. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada kata dihentikan, tetap akan dianggarkan setiap tahun sampai 2026. Tapi kan pasca 2026 seperti apa? Nah, itu yang belum seperti tahu. itu. Nah, oleh karena itu ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi A gitu ya, kami berharapkan ada solusi cepat sehingga mereka ini tenanglah dalam bekerja gitu dan sebagainya. Salah satunya apa? Ide kami adalah mempertemukan mereka ini di Komisi 2 dan Komisi 5 dengan mengundang Kementerian Pan-RB yang mengatur terkait dengan status kepegawaian dan juga mengundang Kementerian PU sumber daya air di satu tempat. Berarti Agar apa? sampai ini belum. Belum. Jadi Cuman kami ketemunya sama di tahap provinsi berarti ya, sama pusatnya masih belum ya? Belum. Yang teman-teman dari TPOP-nya. belum. Jadi mereka belum audensi dengan tingkat DPR Komisi 2 gitu ya, sama PRB sama Kementerian PU itu. Nah, kami akan mendorong ke sana. Ya mungkin dalam waktu tidak terlalu jauh kami akan berkirim surat kepada Komisi 2 DPR RI. Teman-teman nih, rekan-rekan saya ini, sahabat-sahabat saya di Komisi 2, mohon ini petugas TPOP ini dipantau. Dan dikasih kepastian. Dikasih kepastian nih kapan ini kira-kira mereka bisa diterima untuk audensi gitu ya. Agar nasib mereka ini ke depan lebih baik gitu. Kalau ngomongin 2026 berarti kurang tahun. beberapa bulan lagi, Iya, Mas. gitu. Nggak kerasa ini. Gimana? 3 bulanan kali ya. 3 bulanan berarti Mas Ubed ini pusing kayaknya. Oke. Surabaya, Jakarta. Iya. Kalau untuk memperjuangkan, insya Allah kan nanti baliknya ke Mas Ubed sendiri, Amin, ya kan. amin. Maksudnya ya tugasnya juga, ya pokoknya apa yang kita perjuangkan untuk rakyat itu pasti nanti insya Allah kan enaknya ke kita juga gitu kan Mas ya. Pasti. Dicintai rakyat, dicintai teman-teman dari TPOP dan lain sebagainya gitu. Amin, Yang amin, penting Mas Ubed dan teman-teman dari Komisi A ini kan sudah berusaha maksimal Betul, gitu betul, kan. Ya betul. nanti di tahun 2026 nggak tahu entah seperti apa. Iya. Kita doakan yang terbaik lah ya. Amin. Yang Kami terbaik. butuh dukungan dari semua Iya. elemen ya, khususnya
Mbak Rara juga dan seluruh influencer-influencer mohon ini disuarakan agar apa? Agar karena memang ini menyangkut 40.000 40.000 orang yang memang ke depan harus kita selamatkan, jangan sampai terjadi PHK dan lain sebagainya. Jangan sampai sih Mas. Iya, saya juga nggak setuju kalau itu. Ya, Iya, amin. Mudah-mudahan yang terbaik untuk teman-teman TPOP. Terakhir nih Mas Ubaid, ada yang mau ditanyakan Mas Sony? Targetnya 2006 ini semuanya sudah diangkat atau gimana? Iya, kami targetnya seperti itu. Tentunya saya selaku perwakilan dari masyarakat ya Mbak Rara, Sony, sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kami pingin sekali mereka ini diangkat menjadi petugas P3K. Semuanya tanpa terkecuali. Terus anggarannya gimana Mas Ubed? Ya pemerintah lah yang berpikir bagaimana Pikiran anggarannya. dewe. Kita yang penting mengajukan. Mengajukan. Karena ini menyangkut hajat hidup sebegitu banyak orang. Apalagi gitu mereka sudah bekerja 8 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya. Jangan sampai mereka ini anak-anaknya putus sekolah, ya keluarganya tidak bisa menerima manfaat atau kekurangan dalam hal ekonomi dan lain sebagainya. Karena bagi saya ini tugas kami semua selaku yang di unsur pemerintahan untuk memperjuangkan mereka dan mencari solusinya. Tidak usah lagi kita mencari atau membuka-buka kesalahan. Kenapa ini? Jangan. Yang terpenting adalah kita melihat ke masa depan bagaimana petugas TPOP ini ke depan kesejahteraannya semakin bagus ya kan? Tidak ada PHK dan keberlanjutan dalam hal pekerjaannya juga butuh kita pastikan dan statusnya juga butuh kita pastikan di masa depan. Oleh karena itu kami sekali lagi mengajak seluruh elemen masyarakat, teman-teman aktivis kampus, dosen, influencer, semua tolong bantu kami menyuarakan aspirasi TPOP ini agar ke depan mereka ini dicarikan solusi untuk bisa menjadi petugas P3K sehingga status mereka dan keinginan mereka yang selama ini mereka idam-idamkan, mereka doakan ini bisa tercapai untuk tahun-tahun yang akan datang khususnya tahun 2026. Amin. Jangan lupa disuarakan ya. Tonton podcastnya di episode yang ini paling banyak share ke teman-teman kalian gitu kan. Sudah diberikan. Tinggal tunggu jawaban. Tinggal tunggu jawabannya aja kalau begitu ya. Kita beberapa bulan lagi lah ya untuk jawaban dari teman-teman TPOP juga harus bersabar. Jangan lupa berdoa selalu di rumah ya. Betul. Yang penting kan doa ya Mas ya. Doa dulu, sejauh apapun jaraknya doa akan selalu sampai. Amin. Terima kasih Mas Ubaid. Sama-sama yang sudah mampir ke podcast Kios Koran dan kali ini sudah memberikan membuat teman-teman TPOP sendiri ini yang hatinya tadinya gelisah sudah kayak alhamdulillah sudah dibantu, tinggal menunggu gitu kan ya. Kita sama-sama mendukung Mas Ubaid dan juga teman-teman dari Komisi A DPRD Jawa Timur untuk bisa menyuarakan, bisa mengkawal dan bisa memberikan kepastian dari pusat sampai ke teman-teman sekalian. Baik, terima kasih kalau gitu Mas Ubaid. Sama-sama Mbak. Kita ketemu lagi, nggak kerasa ya udah 30 menit kita ngobrol. Nanti gitu kalau ada yang ditanyakan lagi, nanti saya tanyakan. Siap. Terima kasih Mas Ubaid ya. Sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di episode podcast Kios Koran selanjutnya.